Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Five. Five, terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Punya pengalaman mistis baru-baru ini kah yang terjadi yang masih diingat dan mungkin meninggalkan trauma? Kalau baru-baru ini sih enggak, tapi memang sih setiap orang pasti mengalami kayak tindian ya, namanya kalau orang Jawa bilang. Gitu. Rep ya. Gimana kejadian? Antara tidur dan bangun, tapi pengen bangun tapi nggak bisa. Sadar nggak sadar ya? Iya. Itu rasanya berat banget ya saat terjadi berat rep itu kayak antara kayak mau dicekik, tapi pengen bangun, pengen teriak tapi nggak bisa gerak gitu. Itu serem banget sih menurut Kalau aku. lagi rep itu kelihatan nggak sih ada sosok yang di depan yang muncul, yang bikin kita nggak bisa gerak dalam mimpi? Iya. Kelihatan ada wujudnya gitu. Ada wujudnya cuman kayak siluet gitu. Siluet gelap, hitam. Itu coba bergerak, coba dilawan tapi nggak bisa ya? Nggak bisa. Awalnya tuh aku pikir kan kayak dari belakang tuh kayak keponakanku gitu. Kok dia ngadep ke belakang sambil gini. Terus aku bilang, kamu kenapa gitu kan? Aku mau pegang gini, tapi kan aku baru inget kalau pintunya itu kan tertutup kan. Jadi aku mau pegang gini, terus aku baru sadar, oh pintuku kan tertutup, siapa dia? Terus aku mau bangun nggak bisa. Setelah itu hilang Setelah sendiri? itu Atau... sebenarnya yang struggle itu yang kayak berjuang pengen bangun, pengen baca-baca doa itu ya ketika mau bangun nggak bisa gerak, itu sebenarnya itu yang paling menakutkan. Karena rasanya mau bergerak tapi Iya. kayak ada yang nahan gitu ya? Oke. Kalau orang Jawa bilang itu tindihan. Sering nggak sih kejadian titip tindihan seperti itu? Enggak, syukurnya sih enggak, alhamdulillah enggak. Enggak ya? Iya. Baik, mudah-mudahan sih pulang dari sini nanti nggak mengalami hal seperti itu lagi ya. Jangan, iya. Baik, kita akan segera bertemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang pria yang mengaku melakukan pelet untuk kesenangan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Awan. Selamat malam Mas Awan. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Untuk sekarang saya sebagai karyawan swasta di bagian teknisi gedung perkantoran di Jakarta Selatan. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi saya dari zaman sekolah SMK sudah mulai belajar ilmu pelet untuk menggait wanita-wanita yang saya lihat. Cuman mungkin dulu emang iseng kepengen gimana caranya gitu kan. Pengen ya pokoknya pengen tahu masa muda kayak gimana gitu. Tapi tadi Anda bilang dulu. Sekarang artinya udah enggak? Untuk sekarang sudah enggak, cuman setelah saya lulus saya bekerja di situ, saya pasang susuk di wajah dan bahu saya. Untuk apa ya? Itu saya dulu niat pasang susuk untuk memacari, memoroti janda dan tante-tante. Tante-tante ini sudah bersuami? Kebanyakan sih janda. Oh, jadi janda ya? Tante-tantenya juga janda? Iya, kebanyakan gitu. Baik, jadi Anda menggunakan susuk untuk menggait mereka? Iya. Baik, apa tujuan Mas Awan datang ke Menembus Mata Batin? Jadi tujuan saya, sebenarnya saya ingin melepas susuk saya. Karena almarhum nenek saya kan sudah meninggal. Beliau mampir ke dalam mimpi saya, tolong buka itu susuk, tolong copot itu susuk katanya.
Terus tujuan yang lainnya adalah saya ingin tahu gitu kan. Kalau misalnya saya kan sekarang udah lagi menjalin hubungan nih sama seorang wanita. Cuman emang saya benar-benar sayang sama dia pun begitu. Kalau emang wanita itu bukan karena susuk, saya ingin lepas susuk ini. Baik. Pertama-tama kami turut belasungkawa Iya. untuk nenek Anda. Dan mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan tujuan Anda Iya. datang ke menembus mata batin. Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Awan, lahir tanggal 12 Maret 1992 dan tinggal di rumah bernomor 14. Memiliki sifat humoris dan mudah bergaul, membuat Awan mudah masuk ke dalam setiap golongan pertemanan. Namun, kelicikan dan sifat curang yang ia miliki membuat ia terjerumus ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Dikelilingi oleh aura gelap dan sosok yang menghuni tubuhnya, membuat Awan jauh dari kata bahagia. Saya melihat sosok kuntilanak yang tua dan reot mukanya hancur berantakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Hai, Mbak Faifi, ketemu lagi. Silakan duduk. Terima kasih. Sehat, Roy? Sehat, alhamdulillah sehat, aman. Saya berhadapan dengan Mas Awan dengan tanggal lahir 12 bulan 3 1992. Awan pernah melakukan dan menggunakan pelet untuk menaklukkan wanita dan saat ini punya pasangan. Ingin tahu apakah karena pengaruh pelet atau susuk yang pernah juga dipasang. Susuk itu di wajah dan di bahu ya untuk usaha dan juga untuk menaklukkan wanita terutama janda dan tante-tante. Janda dan tante-tante. Berarti ini kasusnya Awan adalah seseorang yang dipiara ya? Iya, seperti itulah. Oh iya. Oke. Saya mau tahu deh, janda dan tante-tante itu usia berapa ya kira-kira? 30 ke atas. 30 ke atas? Iya. Sampai 40? Belum. Biasanya nih ya, sepengetahuan aku, yang tante-tante tuh badannya muscle, Maskulin. muscular, ya berotot, Muscle. muscle agak-agak ten gitu kulitnya, terus pakai lengan pendek gitu. Tapi ini berbanding terbalik ya Awan ya. Apa itu karena susuknya, Roy? Jadi kelihatan menarik dan Kalau Roy boleh lihat gak mukanya sedikit aja, 1 menit aja. Bentar. Nanti kita nggak akan tayangkan di Blur. Oh, oke. Dah, sip. Oke. Itu mah cocok jadi anaknya kali. Tapi kalau usia 30 sampai 40 kayak belum terlalu tua. belum terlalu tua. Aduh. Faifi melihatnya gimana? Ada Enggak, ketertarikan? aku lihat aku. Gak berani lihat. Nggak berani ngeliat? Kenapa? Takut Enggak. kantal ketarik ya? Enggak juga. Enggak. Tapi aku nggak mau melihat. Aku nggak mau jadi saksi. Oke. Ya. Oke, baik. Dan Awan sebagai pelamis ini masih sampai sekarang. Semenjak saya dapet kekasih yang saya sayangi, saya udah berhenti untuk menggait wanita-wanita lain. Jadi sampai sekarang sama sih, janda anak 2. Cuman Janda. saya beda rasa sama dia. Beda rasa. Saya nggak mau ditinggalin. Yang ini pakai Ninggalin nggak hati mau. gitu. Saya juga nggak mau ninggalin dia gitu. Jangan-jangan ke pelet balik. Nah, saya nggak tahu tuh. Gimana nggak tahu Roy, yang kalau kamu itu. lihat, Roy? Pengen dilepas peletnya ceritanya. Apa Pengen hubungannya dilepas, yang Roy. sekarang ini benar tulus karena cinta atau ketertarikan mereka berdua karena susuk atau pelet yang digunakan? Karena susuk dan pelet yang digunakan sebenarnya. Oh, Coba yuk kita benahin satu persatu. Susuknya dihilangin, kemudian jangan sama tante-tante gitu. Tapi kalau misalnya susuk itu dihilangin, apa wanita yang saya sayangi ini bakal pergi atau enggak ya? Ya, itu konsekuensi. iya. Dimana kamu lepasin, ada yang dikorbankan, lalu mendapatkan sesuatu yang baru. Tadi itu dia mengaku bahwa dia sudah
mencoba untuk mencopot susuknya, tapi Oh wow. ya, Pakai daun kelor. tapi nggak tahu apakah itu berhasil apa enggak. Oh, oke. Saya minta madu dan daun bidalka. Iya, bagus lah kalau udah ada keinginan untuk copot susuk ya. Pernah usaha soalnya. Pernah usaha juga. Iya. Berarti saya menghargai sekali. Waktu pertama kali pasang susuk itu dimodalin sama almarhum neneknya Roy. Dan neneknya sekarang justru sering hadir dalam mimpinya meminta dia untuk melepas susuk. Itu yang bikin dia termotivasi kuat juga untuk melepas susuknya. Gimana kamu ngelihatnya Roy? Neneknya ini memang beneran almarhum neneknya yang Tapi- hadir atau justru makhluk lain yang ganggu pikirannya? Ganggu pikirannya juga, arwah anak orang lain juga. Oh, iya? Semuanya banyak. Biasanya kan susuk yang dipakai dari partisipan yang datang ke kita, Roy, ada makhluk gaib lainnya yang Menggandeng ya. menggandeng susuk. Ini gimana, Roy, yang kamu lihat? Iya, ada makhluk halusnya juga yang digandeng dalam susuknya. Sebelumnya saya ingin bertanya, saya masuk ke rumah kamu sekarang. Saya melihat ada cermin besar banget. Itu cermin apa ya? Cermin. Saya kurang tahu tuh gunanya buat apaan ya. Tapi ada cermin. Ada. Iya. Saya melihat dalam mata batin saya, cerminnya itu tempat masuk keluar masuknya alam gaib. Cerminnya persegi kan? Iya, persegi. Persegi panjang kan? Modelnya kayak lemari tua. Iya, modelnya kayak lemari tua lihat. Dan di situ saya ngelihat ada energi negatif yang berhubungan dengan awan. Jadi sebenarnya saya ngerasa, wow, dia ternyata udah punya tempat tinggal baru ya. Lemari, kayak lemari tua ada kacanya. Dan saya masuk situ ternyata isinya kuntilanak. Penghuni rumah di sana berapa orang sih? Kok saya lihat rumah kamu sepi banget ya? Cuman waktu dulu sih penghuni rumah cuma 3. Saya jujur terus terang menerawang ke dalam rumah kamu. Gak enak banget ini ditempatinya karena sendiri sekali. Sendirian dan banyak kerdus. Dan saya ngelihat lagi di sana kamarnya berdempetan. Betul? Iya. Saya mulai masuk ke dalam kamar kamu. Baunya khas sekali. Bau spray yang belum diganti. Ini ya, kaca yang tadi saya maksud itu kalau bisa dihancurkan berkeping-keping. Kenapa, Roy? Saya melihat lemari tua, ada kacanya. Tapi itu keluar masuk orang. Orang keluar masuk dari sana ke sini, dari sana ke sini. Percaya nggak itu kaca sebenarnya tuh lemari udah tua kan? Iya, itu dari zaman Belanda. Tuh kan, kita baru pertama kali ketemu dan aku nggak tahu kamu siapa dan segala macam. Tapi kamu punya rahasia yang sangat banyak dan aku detect. Dari zaman Belanda harus bukan buang, tapi pecahin kacanya. Dihancurkan. Iya. Karena rumahnya juga sepi, jadi tempat keluar masuk yang makhluk Iya, gaib itu. Bener-bener. Ada banyak atau hanya sosok kuntilanak itu aja? Iya, banyak sekali sebenarnya. Tahu nggak sebelumnya? Saya kurang tahu. Cuman dulu pernah saya, almarhum kakek saya sering kerasukan kayak seekor macan, kadang kerasukan seperti kerbau mau disembelih. Tapi sekarang nggak pernah kejadian lagi. Sekarang imbasnya ke saya. Kenapa tuh? Jadi setiap kadang kalau saya sakit, panas dingin, itu bawaannya kepengen daging. Daging. Iya, Daging apa nih? daging mentah. Iya, itu saya juga nggak tahu apa itu kelainan atau emang dorongan dari makhluk, saya nggak tahu sama sekali. Tapi pengen. Setelah saya makan daging mentah itu enak rasanya. Saya melihat di sini ada orang lain yang makan sih. Makanya badannya nggak gemuk-gemuk. Oh, Ada sesuatu yang aneh di sini. Saya merasakan setiap kali kau makan, saripati makanannya disedot oleh makhluk halus atau arwah gentayangan.
selain almarhum nenek, pernah ngelihat sosok lain nggak dalam mimpi atau ngelihat langsung? Di rumah? Paling kalau misalnya saya sedang sakit pas tidur, saya ngerasa ada yang berdiri depan saya, rambutnya panjang, pakai gaun putih. Saya suka kadang kalau misalnya ini suka ngomong sendiri. Saya Ada juga yang ngomong sendiri kok. ikutin sini kalau kamu mau ikut, cuman jangan bikin saya sakit gitu. Masih barusan. Kamu dengar suara tawa nggak? Iya. Beneran dengar atau saya doang? Kamu juga dengar? Iya. Saya juga dengar. Enggak ah. Ini kali di situ ya? Dengar juga? Apa jangan-jangan sosok yang suka datang itu nggak suka diomongin, Roy? Gak suka digambar lebih tepatnya. Jujur terus terang, Awan, saya melihat di kamar kamu, ini bau. Apakah sering melakukan itu? Sering. Karena ada kaitannya. Di sini dia bisa ngerubah manifestasian fantasi berupa perempuan. Oh, dia jadi wujud perempuan terus dia pengen gitu. Iya, jadi saya ngerasa dia kayak di bawah pengaruh ini gitu loh. Dia bisa berubah-ubah makhluknya. Mungkin nggak makhluk ini justru ketarik dari susuk yang dia pakai? Iya. Mas Awan bawa sesuatu kah? Bawa Apa itu? berupa jimat. Oh, oke. Kamu mau lihat, Roy? Oh ya, harus dong. Harus saya lihat. Baik, saya bawa dong. Silakan diambil. Badannya kecil, mukanya kayaknya polos lugu, tapi Aku nggak lihat. kamu mau ngeliat ya? Aku takut. Apa tuh? Ada. Itu apa ya? Ini berupa batu. Batu dari mana? Ini dari peninggalan almarhum nenek dan kakek. Boleh dibuka nggak, Roy? Boleh, silakan dibuka. Sebentar. Minta izin dulu ya, maaf. Iya. Ini turun-temurun berarti ya jimatnya? Ya? Iya, Dikasih, diwariskan? kalau saya ngambil sendiri. Gitu. Oh, udah diikat cincin. Iya. Kok tiba-tiba saja dingin ya, Roy? Iya, saya juga Itu dia ngerasain buka. dingin lah. Dari jimat yang dia bawa, ada energi negatifnya, apa yang kamu rasain? Merasakan sesuatu nggak? Merasakan sesuatu yang sangat aneh sih. Kamu tampaknya mengundang para makhluk halus wanita juga untuk berfantasi. Jadi sebenarnya kamu ngelakuin itu, tapi belakangnya itu tuh ada yang gerayangin gitu loh. Fantasi. Ini, makhluk ini, Roy? Iya, saya curiga ini karena bisa berubah-ubah wujud. Ini bulu semua ya. Nah sekarang dia mau ngelepasin susuknya. Tapi jimatnya boleh nggak diambil? Nah, Kalau jimatnya, ntar ya. Ayo. Saya peninggalan almarhum tapi nggak bakal ini apa ya? Nggak bakal jadi kenapa-napa, Pak. Soalnya yang ini yang dijadiin sama saya kalung ini diambil dari air susunya almarhum nenek. Jadi ada di dalam sini tiba-tiba muncul dua-duanya. Jadi keluar batu. keluar batu, lalu kemudian dibungkus kain hitam itu. Iya, sama tadinya kan sama nenek dikubur semua. Nah,
kata almarhum nenek biar hilanglah semua. Cuman salahnya mungkin saya gali lagi. Nah, tanpa izin. Izin dulu. Oh. Saya gali lagi ya buat saya urus. Ya gali aja. Diizinkan Diizinkan. dan kamu simpan Iya. sampai sekarang masih. Ada Ini ritual kenapa tertentu merah? nggak tuh? Untuk ritualnya nggak ada. Disimpan aja. Disimpan aja. Oke, kalau cincinnya? Kalau cincin ini saya nemu di lemari tua itu. Punya siapa ya? Almarhum kakek katanya. Oke. Ini yang saya lihat di badannya Mas Awan. Jadinya Mas Awan ini dikuasai oleh makhluk halus yang sangat dahsyat dan tentunya merugikan. Jadi pertanyaan terakhir, kamu udah nggak bisa sama tante-tante lagi loh. Setiap kali kamu main, nggak berdiri. Nggak apa-apa ya? Iya. Itu konsekuensinya. Iya, itu konsekuensinya. Udah pertimbangin baik-baik kan? Oke, saya akan menetralisir. Lalu nanti barang apa yang kamu buat, nanti kita di kolom lain. Apa yang harus dia lakuin dengan jimatnya yang dia bawa ini, Roy? Harusnya dibuang, tapi ya gimana gitu loh. Mereka, kamu ya sayang-sayang, buang aja. Gak usah. Kalau misalnya ini saya kubur di deket makamnya biar kembali lagi ke ini boleh? Ntar kamu gali lagi. Ambil lagi ya. Gua kerjaan 2 kali kerja. Nih, Awan, kamu tuh lagi lempeng sekarang nih pikirannya. Ntar Awan, besok-besok berubah lagi. Kenapa Nggak nggak tobat-tobat ntar. Yang kamu lihat itu ya, Iya. sekarang lagi bener pikirannya dan nanti ada cenderung berubah lagi ya. Roy? Iya. Saya juga ingin lihat kau. Boleh dibuka kan rambutnya? Mitos nggak sih kalau orang pakai susu terus makan sate bisa lepas? Mitos. Mitos ya. Jadi harus benar-benar ritual. Dan yang pasti harus bener-bener diniatin sih, termasuk menggunakan madu ini juga kalau nggak ada niat ya nggak perlu. Iya, iya. Sebenarnya saya mau sita nih ini semua, tapi Mas Awan bilang, aduh jangan deh. Ya, Masih bener kan? sayang. Udah nggak apa-apa, sabar. Ini berarti ya harus bener-bener Rela. terserah Anda sih, pilihannya di Mas Awan sendiri. Oh, Apakah iya. rela untuk mengubur semuanya atau Betul. buang? Rela untuk mengubur semuanya itu benar banget. Oh iya, tadi sempet kalau nggak salah denger sayanya, kamu mention makan daging, Iya. makan daging mentah. Tadi you said that. Iya. Iya. Itu untuk apa? Untuk supaya ngerasa fit. Karena suka ya buat ini lagi. Jadi Buat, aku tahu, buat gereng lagi gitu ya. iya. Bawa dagingnya nggak sekarang? Enggak tuh. Nggak ada. Iya. Kalau kita siapin daging mentah Iya, gimana, Roy? Kita siapin kok, kita akan siapin. Boleh. Itu untuk apa fungsinya? Untuk biar tambah seger aja. Mas. Bener ya, untuk segar. Dipakai biasanya makan sebelum ketemu dengan Darah-darah gitu. ini. Enggak sih, kalau saya kepengen daging itu datang-datangan. Aku mau ajak kamu ke ruangan mediumisasi ini sekarang. Mau kita ajak ya. Dan kita mungkin tim kru juga sudah menyiapkan daging mentah untuk kamu. Saya membuat tantangan satu hal untuk kamu ya. Mundur-mundur Apa sih. tantangannya, Roy? Nanti di sana. Iya nanti di sana. Tahu cara penggunaannya sendiri gimana sih itu? Untuk yang mana, Kak? Yang 3 biji itu? Yang ini. Ini sih saya cuman dipakai terus diiniin jampi-jampi. Jampi-jampi gimana caranya? Saya cuman di dalam hati aja sih. Oh, oke. Jampi-jampi adat Sunda. Heeh. Terus setelah itu saya tatap mata wanita itu, Terus ya itu kenalan langsung. ritual-ritual ini dibacakan pada hari-hari tertentu apa gimana? Setiap malam Senin dan malam Jumat. Malam Senin dan malam Jumat. Iya. Itu sehabis Isya dan jam 12 malam. Sehabis Isya jam ya. Kalau itu hilang gimana? PD kamu hilang dong.
Kalau ini sih, kalau PD itu saya rasa dari susuk ya. Ini buat, kalau kata orang sih buat pelindungnya doang. Kata orang pintar sih buat ngelindungin saya dari mara bahaya aja. Iya. Roy, Yes. saya di sini duduk sebelah Vivi ngerasa di belakang kami Oh my god. ada Apa sih? nggak tahu kamu ngelihat sesuatu nggak? Pocong. Enggak. Gak mau lihat. Oh, Bener. Oh, dimin pocong. Kayak ada yang berdiri. Ngelihat ke arah kita semua. Iya. Dia karena datang dari jimat ini atau emang yang ada di studio ini semua? Datang ini pendatang. Bukan yang ada di studio. Ini yang di langit-langit studio. Kita kan sebenarnya ibaratnya kita minjem. Kita itu adalah minjem lokasinya seperti itu. Kemudian kita bermain seperti ini. Kemudian penunggunya pada marah. Ini kan studio juga nggak sebentar. Udah dibangun lama juga. Nggak akan mengganggu kita kan? Tidak akan sih. Oke. Itu selain ini keahlian kamu apa lagi sih? Untuk keahlian, ya paling kalau sehari-hari saya standar sih Kak. Kayak gitu. Kamu pernah coba bunuh diri ya? Jujur. Ya, Kamu ngapain sih bunuh diri? Disayat-sayat. itu karena saya setelah berhubungan 2 tahun dengan wanita anak pesantren, tapi dia tiba-tiba menghilang. Dan saat- Allah Akbar. Apa sih, Mas? Roy, Hai. what is going on? Aku ngerasa kayak ditoyor gitu loh. Gitu ini. Are you sure? Yes. Really? Hah? Oke. Oke. Sebelum masuk berdaging. Sebelum daging masuk kayak keras banget loh. Iya ya. Masih Emang harus di sini ya, Roy? Nggak Iya. ke- Di sini kolam lain. Oke. Jangan panik, jangan stres ya. Jangan panik dan stres. Semoga biasa aja. Saya tunjukin ke Bayu deh, goresan tangan kamu kayak gimana. itu nggak? Bunuh diri. Satu lagi. You wanna die ya? Kamu pengen mati ya? Ya karena saya dulu benar-benar sayang sama wanita itu, yang anak pesantren itu, yang selama 2 tahun lewat saya pacaran sama dia, sampai lulusnya itu sekolah saya biayai. Tapi setelah dia lulus, dia tiba-tiba menghilang Gak ingat. dengan alasan saya katanya sudah menikah. Saya bela-belain, dulu saya kerja sebagai kolektor motor. Pihak keluarga dari wanita itu bilang saya harus keluar dari kerjaan itu karena uangnya panas. Saking saya sayangnya sama wanita itu, saya pindah ke Jakarta, bekerja di Jakarta. Tapi setelah saya pindah ke Jakarta, balasannya dia mutusin saya tanpa sebab. Nihil ya. Baiklah, saya mengerti kalau gitu. Arti tanda di tangan kamu. Di sini ada mangkok berisi daging. Apa yang dilakukan? Nggak mau. Bye. Tes. Apa? Dites doang. Buat
tes dulu tuh daging apa bukan. Tapi nggak dimakan kan? Nggak. Cara... Udah tahu juga kali semua daging. Oke. Apa? Daging ayam mentah. Ayo. Boleh saya kemakan kan? Woi. Nggak apa-apa. Aku juga nggak mau lihat. Enak ini. Aduh. Coba makan deh. Aduh, pantesan dia kurus ya. Orang nggak itu. Mau kan? Oh, enggak, makasih. Enggak. Mau nggak? Makasih. Oh, Nggak, saya vegetarian. ini udah lama ya? Punya ritual atau punya kebiasaan makan daging mentah ini? Dari zaman sekolah. Orang ada yang makan batu. Jam... Roy, Iya. ada pengaruhnya nggak dengan dia makan daging mentah? Terus makhluk-makhluk yang di rumahnya, makhluk-makhluk halus, itu ada hubungannya nggak dengan ritual dengan cara ini? Dia pasti ada, Mbak. Ikut makan. Yang makan tuh bukan dia ya? Iya, badannya kurus. Yang makan tuh dia tuh dia menurut saya dia tuh cuma medium doang yang diperalat oleh makhluk halus Untuk makan? iya nih ya logikanya kalau makan ini kamu makan setiap hari nggak sih Enggak. malam-malam tertentu ya Kalau lagi kepengen, terus ngeliat dagingnya ada, Makan. saya makan. ya harusnya kan proteinnya tinggi badannya gendut ya iya enggak Roy, ini yang datang untuk ikutan makan ini cuma satu makhluk atau banyak sih? Ini belakang saya kayak terus gitu. dia itu Beneran? kayak dia tuh kayak menguasai satu set ini semua tau nggak dan dia tuh kayak makan gini padahal dia yang gerakin itu ilustrasinya Iya, kebayang sih. oh di sini Udah dong. sebagai Stop deh. Dan ini ada banyak, bergantian iya makhluknya. menggerakkan segala gerak-gerik tangannya Amis. Apakah kita bisa balik ke tempat awal? Ya. Lebih ini, lu biarin aja gitu. Kebiasaannya berarti kayak ngasih dan ngerawat makhluk-makhluk tadi ya. Iya. Itu udah aku nih. Oke, jimat ini ditinggal aja. Jimatnya tinggal, ayamnya tinggal ya. Saya pastikan nggak hilang kok. Oke, nanti. Saya nggak tega lihat dia kayaknya pengen banget jimatnya. Iya, dipegang sama kru nanti. Ini ayamnya juga nanti disimpan dibawain sama kru. Mas Aman, saya sudah berusaha yang terbaik. Lalu jika perjalanan hidup kamu masih mau seperti itu, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi sebagai orang yang agak lebih tua nih, nganggap kamu kan kayaknya masih ya Muda. kayak masih adik-adik gitulah. Jadi menurut saya itu harus dihilangkan. Ya. Flag. Kalau Saya boleh nanya nggak? ya. Sosok ibu dan ayah kamu hilang ya? Untuk Maksudnya, nggak ada keharmonisan dan mereka bercerai atau apa? untuk ayah itu sudah meninggal semenjak saya umur 6 bulan. So sorry. Untuk ibu dari umur 1 tahun saya udah ditinggal, nikah lagi dengan orang ini, Terus dan saya besar oleh almarhum nenek dan kakek saya. Oleh karena itu saya ke mama saya kurang dekat, sama bapak tiri pun sama. iya, Benar yang kamu iya, rasain, iya. kehilangan kehadiran sosok orang tua. Ya, kasihan. Ya, Mas Awan, kita ini aja sukses aja. Belajar apa yang bisa dipelajarin. Iya. Kembali ke jalan yang benar mungkin Roy ya. Kalau untuk makan ayam aku nggak tahu deh tuh. Itu Bisa kalau berhenti apa enggak ya? kalau diberhentiin apa konsekuensinya yang dia rasain? Nggak ada sih. Itu Nggak ada semacam sebenarnya. Kayak, you know, Kebiasaan. kayak rokok. Kayak rokok. Yang gitu. bisa, kebiasaan buruk yang bisa diberhentiin sebenarnya. Mas, itu tadi
Beneran yang diilustrasiin Roy itu serem banget loh. Iya. Jadi pada saat Anda makan tuh daging mentah, itu ada ikut sosok makan. di belakang yang emang bener ngegerakin Iya. tangan, makan. Iya bener. Itu sosoknya emang sosok benar-benar menyeramkan. Oh my god. Soalnya saya tanya ke Oh my god. Ngantuk. orang pintar, Apalagi nih. saya tanya ke orang pintar katanya itu Aduh. karubun Tuhan. atau misalnya apa? Apa? Oh. Ya saya tanya ke orang pintar, siapa itu yang ikut saya? Katanya itu karubun saya katanya. Karun. Kak, itu Kayak almarhumah nenek, kakek, Oh, dan anak leluhur. bapak, leluhur saya katanya ikut. Karena kamu baik, kamu dapat special compliment dari kita. ah, Special compliment makanan ini ya. Silakan monggo. Roy. Roy itu lebih mentah dari tadi. Ini lebih Udah gede deh mas, loh. nanti aja. No, Aku mau oke. lihat. Dan masih ada darah-darahnya gitu. Iya. Dimakan. Aduh. Oh no, yang bener mau dimakan nih. Yes. Kamu kasih Roy. Udah. Oke, terakhir Roy, apa pesan yang mau disampaikan untuk Awan? Oke, sebagai seorang yang lebih muda dari saya juga udah makan asam garam bolak-balik di kayak telur ceplok bolak-balik semuanya. Awan, jangan ngelakuin gini-ginian. Ini yang ngundang. Gini, kita makan, ada makhluk halus lewat. Wah, seger juga nih makanannya. Jadi kamu makan bersama dengan makhluk halus. Awan harus tahu itu gitu, bedain antara harus atau enggak gitu. Kalau untuk pelet saya pastikan akan keluar nanti, akan keluar dari cuci muka ntar. Untuk ini nih makan daging-daging ini mengundang, mengundang genderuwo, mengundang yang suka daging apa sih setan, jin-jin, genderuwo. Tuh, hijau bukan? Udah ketemu. Memang. Kalau pocong mah nggak kayak gini, nggak makan Nggak makan ginian. apa ya, Saya lihatnya genderuwo, kemudian alam yaksa, asura, itu tuh istilah-istilah yang kayak raksa, kayak aneh gitu bentuknya. Ada yang tubuhnya orang, bawahnya ular. Oh iya, itu yang. Saya minta 5 tusuk sate. Oh iya. Siapa tuh? Wah, Susana bukan maksudnya Oke. yang bolong itu. Oh ya, sundel bolong. Itu sundel bolong demen tuh gituan. jadi sebenarnya inti masalahnya adalah kebiasaan ini ya. Kamu datang kemari alih-alih ingin copot susuk peletnya, tapi kedetek sama kita semua kalau kamu punya kebiasaan yang aneh. Dan dengan berhenti kebiasaan ini justru akan mengusir yang lain-lain tuh makhluk yang ada di belakang kamu, dan otomatis susuk dan peletnya akan luntur, dan mudah-mudahan Anda bisa menjalankan kehidupan yang normal. Amin. Ya. Tapi apa nggak terjadi apa-apa kalau misalnya saya memang stop Kalau total? berhenti, apa yang terjadi, Roy? Lebih sehat dong. Justru positif. Siapa efeknya. tahu lebih berisi badannya. Iya, karena yang makan bukan makhluk lain tapi kamu sendiri. Iya. Ya. Oke. Oke, Mas Awan, mudah-mudahan bisa dijalankan. Terima kasih sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Harapan kami cerita Anda bisa menjadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh meninggalkan studio. Baik. Itu dibawa. Terima Ini kasih. boleh dibawa, boleh aja. kalau mau dimakan Sama terakhir kalinya ya. sama Biar air. nggak penasaran. Ya, biar nggak penasaran silakan dibawa. Ketika nafsu dibiarkan berkuasa, seseorang akan terus dikejar oleh kepuasan yang tak pernah reda. Berikutnya akan hadir seorang laki-laki yang mengaku menganut ilmu hitam. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Selamat malam Mas Igo. Selamat malam, Mas. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saya wira swasta.
Wira swasta di bidang apa? Perdagangan? Perdagangan. Perdagangan, oke. Baik, Mas Igo, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya cuman mau konsultasi doang, Mas. Apa yang mau dikonsultasikan? Jadi saya bingung dengan diri saya sendiri. Boleh lebih keras suaranya, Mas? Saya bingung dengan diri saya sendiri. Kenapa? Saya selalu dibisikin dengan bisikan-bisikan yang aneh. Saya selalu berpikir kalau di sekitar saya itu orang-orang tuh membenci saya. Bisikan-bisikannya seperti apa? Bisikan-bisikan, lihat orang itu, dia membenci lu. Jadi setiap Anda ketemu dengan orang, Anda merasa bahwa dia membenci Anda? Kenal atau nggak kenal? Enggak, ya. Itu sudah lama seperti itu? Sudah lama, Mas. Awalnya kenapa? Ya, saya juga nggak tahu begitu awalnya kayak gimana. Cuman saya dulu sempat kayak ikut-ikut mistis, ya ikut-ikut persilatan kayak gitu. Persilatan? Persilatan menggunakan mistis juga? Iya. Ada beberapa agak yang dalam, pakai gitu? Iya. Oh, oke. Tapi saya bisikan-bisikan itu di saat ada orang yang melihatin saya tuh, saya selalu benci gitu. Saat Anda tahu ada yang membenci Anda, apa yang Anda lakukan? Sebelumnya saya cuma diam, paling negor. Negor? Iya. Kapan lu lihat-lihat gitu mungkin? Wah, aneh banget. Beneran seperti itu? Iya. Kenal atau nggak kenal? Iya. Lalu setelah Anda tanya seperti itu, apa yang terjadi? Nggak ada yang terjadi apa-apa. Oh, oke. Mungkin ada sebagian yang sampai Tersinggung. sampai berantem. Ada sebagian. Sampai berantem gara-gara Anda tanya dan itu nggak benar dan dia tersinggung. Iya. Sampai saat ini masih merasa seperti itu. Iya. Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin? Saya pengen konsultasi kepada Mas Roy. Mhm. Saya pengen konsultasi gimana caranya nyembuhin bisikan-bisikan itu. Sudah begitu mengganggu ya? Iya. Sampai sekarang ini ada bisikan-bisikan itu juga? Iya. Apa yang Anda dengarkan? Ya, saya selalu melihat sekeliling saya tuh nggak suka sama saya. Di penonton? Mas, si itu nggak suka sama saya. Iya. Nggak kenal, biasa aja dia. Kakak, saya di sini kan cuma cerita. Kok kakak mandangnya kayak gitu? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Dan saya di sini sebagai bintang tamu, jadi saya tidak tahu wajah Anda, bagaimana saya membenci Anda. Kenal aja enggak? Kenal aja enggak. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda mendapatkan jawaban dan juga mendapatkan solusi supaya bisa ya terlepas ya dari bisikan-bisikan yang memang mengganggu itu. Karena ya terus terang kalau itu bisikan yang mengganggu Anda, cara Anda bertanya kepada orang lain, saya aja yang nggak ditanya, yang nggak dituduh itu terganggu gitu. Apalagi kalau orang yang dituduh padahal nggak merasakan hal seperti yang Anda pikir. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Igo, tinggal di rumah bernomor 5. Terlahir tanggal 7 Maret 1988. Sosok yang tidak mudah terpengaruh oleh apapun. Namun, dia mudah menaruh curiga pada orang lain. Sifat itu membuatnya selalu berprasangka buruk. Dia selalu menganggap orang di sekelilingnya memiliki niat jahat. Menurut mata batin saya, Igo memiliki kekuatan yang di luar batas kewajaran manusia dan dapat mempengaruhi jalan pikiran orang lain. Saya melihat makhluk berwarna merah, mukanya, matanya merah,
dan rambutnya hitam. Saya akan membantu dia memecahkan teka-teki misteri pada malam hari. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Igo. Lahir tanggal 7 bulan 3 1988. Nomor rumahnya 5. Igo selalu... Apa sih? Roy, Aduh. Roy. Kenapa sih, Roy? Itu ngagetin aja. Itu Apa, Roy, yang kamu lihat? saya ngelihat banyak arwah-arwah di studio yang nggak suka sama kita. Ini karena dia atau memang sudah sebelumnya ada di studio? Sebenarnya sudah sangat lama di studio dan baru aja numpahin kemarahannya pada kita. Mungkin kita harus lebih eling-eling kali ya, jangan terlalu arogan, jangan terlalu sombong, seperti itu mungkin kali ya. Tapi kan kita nggak melakukan apa-apa, kenapa marah dan dia melakukan hal yang tadi? Karena tersinggung, karena terganggu? Karena tersinggung kan. Karena tersinggung. Jadi apa yang bisa Roy bantuin buat Mas Igo? Saya mau konsultasi kepada Bang Roy. Soalnya saya udah beberapa kali pergi ke orang pintar, Mas. Sampai akhirnya sekarang saya selalu disuruh mandi lintah. Seminggu sekali. Mandi lintah? Untuk apa mandi lintah seminggu sekali? Supaya menjaga diri saya dari orang-orang yang jahat. Tapi berhasil. Mandi lintahnya berhasil. Bener nggak bikin orang-orang jadi, ya Anda terlindungi dari orang-orang itu? Berhasil nggak? Belum berhasil, Roy. Jadi Roy, dia itu kayak denger bisikan-bisikan kalau orang lain itu mau jahat sama dia. Aku aja barusan dituduh gitu. Oh ya? Kok ngeliatnya begitu sih? Gitu. Iya, dia agak-agak sensitif sekali ya. Selalu merasa dibenci. Di sini udaranya makin dingin sih. Berasa dingin banget. Dingin banget orang. Oke. Saya menggambarkan wanita yang nggak tahu yang saya gambar di sini. Kamu kenal apa enggak? Pernah melihat sosok yang bisikin Anda nggak, Mas Igo? Nggak pernah melihat. Dalam mimpi juga nggak. Dalam mimpi, Dalam mimpi seperti apa wujudnya? kayak kakek-kakek. Oke. Iya, seperti kayak kakek-kakek ya. Serem banget sih. Kamu ini mainannya nggak wajar ya. Kakek-kakek ini wajahnya kenapa serem banget ya? Kenapa? Wajah kakek-kakek, wajah yang kamu gambar ini kayak wajah kakek-kakek dan mukanya serem banget, penuh kerutan. Bener. Kakek-kakeknya di dalam mimpi kamu pakai ada rambutnya atau tidak? Ada rambutnya. Ada rambutnya. Tapi saya lihatnya cuma kayak 1-2 biji doang gitu. Betul. Bener, rambutnya tipis gitu di bagian-bagian bawahnya. Iya, sama. Atasnya kayak botak. Iya. Iya. Itu yang saya lihat di sini. Apa Mas juga pakai obat-obatan terlarang? Tidak. Jadi kadang itu kan memicu juga ya. Bisa. Ya. Kadang bisikan itu mengajak sesuatu yang lain nggak? Kayak misalnya bunuh diri atau apa? Tidak. Menjadi pastilah harusnya. Lama-lama bisa ke sana ya, Roy? Iyalah, pasti. Pasti banget. Kalau bunuh diri udah hal yang pasti. Kita tumbal jadi seolah-olah ya. Ini sosok yang kamu gambar ini ada di dalam dirinya Igo atau ada di sekitarnya Igo? Ada di dalam dirinya Igo. Igo, saya masih membaca kamu dalam pikiran saya.
kamu sebenarnya ingin uji nyali dengan Roy Kiyoshi? Betul begitu? Betul. Saya untuk melihatkan saya membawa barang. Boleh siapkan diambil. Bawa apa ya? Ini aman gak sih? Dia bawa sesuatu saya nggak tahu. Aduh. Nyonya. Itu apa? Lintah. Entah. Jadi tiap malam Jumat saya pakai ini. Iya, iya, iya. Mau diapain? Mau diapain? Ini buat mandi. Aduh, belum udah diisep. Ah, Ritual mandi lintah itu hisap darah loh. iya. Iya kan? Iya. Jadi Anda merasa ini dengan mandi lintah ini bisa melindungi Anda dari Iya. orang-orang yang berprasangka buruk Iya, gitu? Iya. Jadi ritual ini Anda lakukan di sini karena Anda menganggap ada yang jahat di sini gitu? Iya. Sebenarnya siapa yang jahat? Saya selalu jaga-jaga saja. Saya selalu berpikir orang-orang itu jahat kepada saya. Dia punya main. Setiap malam Jumat ya saya selalu mandi-mandi kayak gini. Aduh. Aduh. Gak lepas loh dari tangan itu. Coba dah, Pak. Enggak. Coba. Mas. Saya nggak suka gini-gini soalnya. Supaya Mas terlindungi dari orang jahat. Saya nggak perlu beginian. Ya, Lari saya lagi nggak yuk. perlu untuk melindungi diri saya dari ginian. Nggak. Jadi kayak kartun lari yuk. Mau berani? Banyak. Nggak mau. Jangan. Roy. Iya, ditutup. Duduk. Gara-gara kita selalu Makanya Mas, udah itunya diituin deh. Kenapa? Roy, cintanya jatuh. kenapa lampu tiba-tiba jatuh di ujung situ? Ya karena saya ngeliat di sini sebenarnya penunggu di sini nggak suka sama dia. Dia kayak marah, Dia marahin dia sebenarnya. nggak suka sama Iko. Udah ditutup aja Mas. Lintah hidupnya di air. Iya. Baru Kenapa tahu sih? ya? Udah tahu aku. Mas Igo, saya mau tahu deh. Kenapa sih Anda ngasih lintah ke kami buat apa sebenarnya tujuannya? Supaya kalian ngerasain gimana terlindungi dari lintah. Terlindungi. Supaya terlindungi dari orang jahat. Dengan ngasih lintah. Iya. Lintah itu bisa membuat terlindungi. Gak semua orang jahat, Ogi. Ya semua orang benci kamu, Ogi, gitu. Percaya sama saya. Gitu. Jadi saya harus kayak gimana, Mas? Supaya ngilangin bisikan-bisikan. Jangan main lintah lagi. Piara yang bagus gitu, ikan kayak apa. Lintah itu bahaya. Makhluk ini yang menguasai pikirannya ya. Iya. Jadi seolah-olah semua orang yang dia lihat Nggak itu suka. ngebenci. Nggak suka sama dia. Padahal sebenarnya itu datangnya dari pikiran sendiri gitu. Jadi ya gitu, jadi datang dari pikiran sendiri, lalu dia mempercayai dirinya sendiri dibenci, ya udah akhirnya jadi kayak gini. Aduh. Oh, wow. Thank you. Nggak tahu geludak-geluduk lagi. Iya, udah denger suara-suara aneh di belakang. Ya nggak usah tutup lagi, buka aja sekalian. Kita juga udah nggak dihabisin nih, ya. Iya.
pada dasarnya Igo ini orang baik loh. Cuman dia halusinasi aja ya. Yang kamu lihat, Roy, sosok ini sebenarnya mau apa? Sosok ini maunya mengikuti terus sang Mas Igo. Menghambat karirnya dia. Nih Igo, kamu belum punya pacar ya? Soalnya masalahnya Igo dijagain sama ini. Ini sepertinya saya nggak bisa bilang ini kayak atau apa. Tapi orang ini punya ikatan darah khusus gitu. Pantesan sampai sekarang Igo belum punya pasangan. Dan juga plus kedua, Igo ya kayak gini permainannya kan serem. Mandi pakai lintah, mana orang Berarti jadi gini. simpatik. Oke. Orang biasanya mandi kembang loh. I try to use my logic ya. Ya. You know, orang mandi pakai lintah. Mandi pakai lintah, which is lintahnya harus banyak dong. Ya. Kalau nggak banyak nggak bisa deh. Artinya berapa? How much you spend the money untuk kayak gitu-gituan? Iya, berarti punya ngerti banyak kan, Bay? uang yang harus dikeluarkan supaya melakukan ritual-ritual ini dong. Ini dapat lintahnya dari mana? Beli atau nyari? Beli. Beli. Berarti kan harus keluar uang lebih terus. Satunya berapa? Semua itu satu mangkok. Ini beli kemarin banyak, Mas. Berapa biasanya kalau beli? Berapa banyak dan berapa harganya? Harganya sekitar 400 lebih lah. See? 400.000. Biasanya juga ada buat pengobatan apa gitu lintahnya. Bisa untuk pengobatan. Untuk orang yang Ya, penyakit saya beli apa? di situ buat di ternak lintah. Tapi kan itu untuk pengobatan ya. Iya. Orang sakit apa gitu. Bukan buat mandi, Mas. Oh, jangan liatin bintang tamu saya kayak gitu dong, saya nggak nyaman. Saya mandi lintah setelah datang ke orang-orang pintar, Mas. Mandi lintah tuh gini. Oke, ayo. Lintah dimasukin baskom. Kayaknya imagine 400.000 segitu. Kita mandi at least 2 ember. Berarti itu harganya maksimal berkali-kali juga. Namun berbanding terbalik dengan sisi kamunya, penampilannya tidak menunjukkan tanda-tanda kamu bisa membeli setiap every. Ngerti kan maksud saya? Ya, ngerti. Iya, Ya, ngerti. sayang uang ya. Jadi sebenarnya ya Dapat dari mana daripada uangnya beli gitu. buat lintah mendingan buat yang lain dan Ya kalau buat kayaknya- pengobatan saya seberapapun akan saya keluarkan. Ya sudah. Ya. Yang saya mau tahu, Roy, Oh iya. kalau dia terus melakukan mandi lintah ini, apa yang akan terjadi dalam hidupnya Igo? Igo tidak akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan Igo sendiri akan dijauhi oleh orang-orang. Karena nggak ada yang simpatik Mas Igo. Gak ada yang simpati. Iya. Ya, semua orang Gini, dituduh. lintah saya sita mau nggak? Jangan, Mas. Kenapa? Jangan datang sini untuk konsultasi kan? Janganlah, ini kan buat mandi-mandi saya. Kamu ini banyak bergaul lah sama teman-teman. Jangan lintah mulu. Lingkungan, saya ngeliat lingkungan siklus pertemanannya itu aja loh beneran. A, B, C, A, B, C, A, B, C gitu. C, B, A gitu aja loh. Tahu nggak kenapa? Kamu yang mengkotak-kotakan diri kamu sendiri, itu yang saya rasakan. Jadi malah ada di dalam kotak itu menutup diri dari lingkungan luar. Iya. Karena dia lagi cuma di kotak itu. Iya. Ini mau Dia nggak nyaman, nggak mau yang juga. iya. Masih mikir saya nggak yakin dia mikir normal sih. Kayaknya dipengaruhin, nggak tahu ya, sosok yang kamu gambar atau justru dipengaruhin sama pikirannya sendiri yang dia bangun gitu. Jadi Igo udah puas sekarang. Melawan Kiyoshi memperlihatkan apa lagi yang kurang.
Berhenti nih. Ini Berarti Ngapain sekarang lagi? saya harus meninggalkan lintah-lintah ini. Iya. Ya. iya. Tapi nggak bisa. Gak bisa. Ada sensasinya sendiri kali ya megang-megang lintah gitu ya. Berat. Oh, bisa. Gak boleh saya ninggalin ini. Hah? Kenapa? Bisa, pasti bisa. Atau lintahnya saya ini musnahkan. Mau diapain lagi lintahnya? Biasanya cuma dipakai di muka doang. Katanya kamu makan lintah ya? Nggak kalau dimakan. Diapain? Mandi. Gak dimakan? Cuci muka doang? Mandi. Mandi? Ya, di bak. Di bak? Bak penuh lintah. Kita rendam. Berendam? Di bak kotak itu loh, bukan bathtub. Oh, oke. Nah, itu kalau misalnya lintah masuk ke mata, kuping, itu gimana ya? Pernah nggak? Belum pernah. Coba aja mas. Coba saya lihat deh lintahnya deh. Taruh aja, taruh. Biar saya ambil sendiri. How does it feel? Aku ngeliat tuh apa sih? Coba saya lihat. Baik. Apa? Hah? Berarti Sama nih. Ayo tuh. Masuk nih. Kau kenapanya baik tadi? Cekek. Jadi nggak bisa pakai itu ya. Minta takut sama Gara. iya. Minta begicot. Kalau nggak digituin nggak kelar-kelar soalnya dia. Memang. Sosok ini nih yang keluar, yang muncul nih pasti nih. As. Bisa jaga. Mau apa lu di sini? Hah? Mau saya? Ini kenapa lintah-lintah nak? Ya kunani dibaikan. Kunani dibaikan. Hah? Kenapa buang-buang lintah? Kenapa buang lintah? Ya lintah-lintah piaraan aing ya. Biaran kamu. Udah duduk. Ini makhluk ini ya, Roy? Iya. Makhluk halusnya. This one. What is that? Oh, situ. Itu di kursi. Ini ada Kursi di kursi. something nggak? Ya. Coba dilihat tuh, tolong. Ya. Nggak ada. Ini diinin aja ya. Apa itu? Itu keluar tuh darahnya, bekas asap darah dia tuh. Iya. Begitu dikasih garam. Jadi
Siapapun kamu yang dalam situ, kamu yang nyuruh pemilik badan ini untuk mandi lintah. Betul. Iya. Apa? Tuh, resep darah keluar loh darahnya dari lintah. Iya benar lintah-lintah kayak gini. Enggak, kita mau tolong yang punya badan ini. Kamu dari dunia yang berbeda. Iya, aing karunya ka budak ieu. Karunya kenapa? Aku naon? Kenapa emang? Kenapa kasihan? Loba nu ngajahatan wae. Jahat siapa? Siapa yang jahat? Siapa yang jatuh? Cuma dari pikiran kamu sendiri. Udah, tenang. Tenang ya. Sok, duduk lagi. Ya, duduk. Ya, kasihan karunya ya. Yang punya badan kasihan. Ya terus kumaha ieu. Iya, nanti diurus. Gantian. Iya, kayak diganti ya. Ya, tenang dulu ya. Udah duduk. Udah, sok. Duduk. Jangan di sini, sana. Di sana. Entah gitu ya, karena garam dia langsung hilangkan. Langsung keluar darah yang disedot. Iya. Kasih garam. Dia nakal-nakal, ceplokin aja mukanya. Bye, are you okay tadi di situ? Gak apa. Cuman yang dihadapin bukan terasa, bukan egonya. What? Iya, Oh iya, bukan egonya. beda. Kayak ada makhluk lain yang Iya. kasihan sih. Cuman dia sendiri kayaknya yang harus ngusir makhluk itu. Saya melihat kecelakaan. Apakah dia pernah kamu pernah kecelakaan ya sebelumnya? Kecelakaan motor. Kenapa sih kok? Ambil minum dong, matanya perih sama tisu. Kasih air juga. Dilap muka dulu, mata awas tapi kena tisu basah. Coba di lap. Guyur air gitu. Mau diguyur, siram mukanya. Ya, diguyur ya. Awas kelipan, majuan. Beda dia. Beda kan? Dilap aja badan seperti Kan saya bantu deh. Sebenarnya dia nggak tahu apa yang dia lakukan sih ya, baik. Kadang sometimes mata yang mereka. Coba lihat ke sini deh. Oke, good. Dipakai lagi masker. Kita terus. Mau minum? Minum dulu. You okay, Roy? Minum dulu. What? You okay? Yeah, I don't know what happened with the floor.
Oke, Garam. Enggak. Enggak garam, licin. enggak. Aku kayak mau jatuh terus licin lantainya. Oke. Tenangin dulu ya. Ini masih getar gitu dalamnya. Ra. Dingin soalnya. Oh. AC-nya dingin banget. Oh my god. Udah, Mas, tobat aja, Mas. Udah. Ya, nggak ada gunanya. Ya, Lintah itu nggak ada gunanya. Sok digantian nanti. Diganti pakai yang lain, ganti uangnya. ganti uangnya, ganti kuah-kuah gitu. Ya, bisa diganti yang lain. Jangan sedih lah. Ya. 5 menit terakhir dari saya adalah Igo, bebaskan kamu dari egoisnya. Igo, tolong banget Igo, masa depan kamu masih panjang. Kamu masih bisa keluar kalau emang berkemampuan dan agak-agak smart, kamu juga bisa ke luar negeri untuk belajar sebentar. Bisa punya pengalaman baru ya. Punya pengalaman baru, lihat daerah-daerah distrik yang di Belanda baru, apapun itu semuanya. Kalau orang mikirnya ini terus, kamu nggak ngebuka wawasan, ya. Padahal tempat-tempat masih ada banyak yang belum kita kunjungi. Europe aja banyak banget dan belum nggak sempat 2 minggu gitu. Kamu harus keluar gitu loh dari ini gitu kan. Dari dunia mistik juga. Harus keluar, itu dia kuncinya, keluar dari dunianya dia ini. Kalau enggak kayak yang dia lihat, ya apa ya? Dunia ini kan kayak satu buku ya. Iya. Kalau yang dia lakuin ini, yang dia baca cuma 1 halaman doang. Padahal masih banyak halaman lain yang bisa lebih menyenangkan dan menarik. Benar, ya seperti itu sih. Mas Igo, beneran deh, bisikan-bisikan itu ya, pilihannya ada di kita sebenarnya. Mau didengerin atau diabaikan. Mana yang lebih menguntungkan? Diabaikan. Kalau Anda biarin bisikan-bisikan itu menguasai pikiran Anda, sayang, berarti punya kesempatan yang baik bisa hilang. Mendingan gunain kekuatannya untuk ngelawan bisikan-bisikan itu daripada ngelawan orang lain. Musuh terbesar kan konon katanya manusia itu sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Nggak. Katirisan. Iya, ketirisan kedinginan. Kedinginan. Aku juga katirisan. Nggak tuh, sayang punya kekuatan, punya kemampuan. Tapi sayang kalau misalnya digunain. Mungkin yang saya omongin kamu nggak suka ya, Mas Igo. Tapi beneran tolong dipikirin deh. Ada benernya kok. Iya. Jadi saya selalu ngerasa orang-orang tuh jahat sama saya, Mas. Itu cuma perasaan. Ada. Bener, saya. Nah gini deh, ada yang nggak suka, ada yang suka gitu. Mau kamu orang biasa, mau public figure, mau yang apa kek, mau yang jualan restoran, pasti ada bilang, masakan situ nggak enak deh. Ya. Ya hal yang wajar. Wajar ya. Biasa ya itu. Bagi saya sih wajar ya, pro dan kontra. Ya. Pilihannya kita mau dengerin atau enggak. Kecuali misalnya Mas Igo pernah bikin salah, jadi orang nggak suka. Merasa pernah bikin salah nggak orang lain? Si gue setiap lihat mukanya agak jutek langsung samperin, lu ini gue. Iya. Lu marah sama gue, lu ini salah kalau kayak Iya. Gak mungkin orang tiba-tiba nggak suka kalau Anda nggak bisa salah. gitu. Oh, boleh saya tambahin? Boleh Mbak Fadli. Daripada buat beli gini, yang akhirnya nggak manfaat malah syirik isinya. Iya. Ya, lebih baik kalau memang minta perlindungan misalnya biar dijauhkan dari bala atau Iya. bahaya. Itu duit yang buat beli gini kasih ke anak yatim. Jadi kaum pahala ya? duafa, iya. Iya, Itu kita- bisa menghindarkan dari mara bahaya Iya juga. benar, setuju kata Mbak Fashi. Iya. Menolak balak salah satunya.
coba mungkin hari ini kami bertiga memberikan masukan tidak nyambung. Tapi pulang mandi coba deh pikirin baik-baik omongan saya, Bayu dan Mbak Fevi. Itu nanti diganti uangnya, udah dikeluarin ya. Tapi Kalau diganti uangnya dibeliin tinta. tapi jangan lintah dibeliin lagi. Jangan dibeliin lintah lagi. Sedot lagi dong. Iya, itu dia ya. Iya. Iya, Kalau beli lagi lintah yang sama, ngapain aku hancurin yang ini? sama aja bohong. Sama aja bohong. Oke, Mas Igo. Sayang Mas Igo. Bayangin wajah orang-orang yang memang sayang sama Mas Igo, orang tua, Iya. saudara, keluarga, nenek yang berharap besar, berharap banyak Mas Igo bisa memberikan kebanggaan buat mereka. Jadi mendingan fokus sama hidup sendiri, bangun hidup sendiri untuk jadi lebih baik daripada mikirin apa yang ada di kepala orang lain. Nanti sibuk mikirin apa yang di kepala orang lain, lupa ngebangun hidupnya sendiri, atau umur habis. Iya, habis semua. Oke, terakhir, Roh, apa yang mau disampaikan buat Igo? Saya sih udah cukup seperti itu aja ya, Igo. Lanjutkan hidup kamu yang beres deh. Gak usah pakai lintah-lintahan, aneh banget. Ya, Itu aja. Fevi, ada yang mau disampaikan? Pesan buat Igo? Ayah, bertobat sebelum terlambat, itu yang terpenting. Seperti yang Mas bilang bahwa harus positive thinking sama orang. Nanti pasti akan terbangun aura yang positif juga. Mas Igo, sukses untuk Anda. Kami berdoa yang terbaik. Ya. Ya, mudah-mudahan kekuatan yang Anda miliki digunakan justru untuk membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Terima kasih Anda sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan tidak ada dendam, tidak ada sakit hati Mohon keluar maaf dari juga sini. kalau saya ada salah Ya, kami ngomong, juga minta ucapan. maaf. Beneran deh. Niat kami yang hanya yang terbaik Iya, ya. Kami bertiga tidak ada niat jahat, hanya mencoba membuka pikiran dan wawasan saja. Ya, 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 kami nggak ada niat jahat. Kami hanya ingin Anda meninggalkan hal-hal mistis yang merugikan. Nggak ada yang lebih penting dari itu buat kami. Ya, terima kasih Mas Igo. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Anda boleh meninggalkan studio. Butuh minum lagi? Nanti di belakang ya dikasih ya. Dulu ya. udah puas belum? Ada yang mau? Udah. Saya boleh minta bopongan. Udah. Tolong dong, FD. Dianterin keluar. Hindarilah prasangka buruk di dalam hati. Jika Anda ingin terhindar dari prasangka buruk orang lain. Pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Igo. Halo pemirsa, di dalam episode hari ini dan malam hari ini kita kedatangan satu partner saya namanya Kiers. Dan for your info nih, Kiers itu tidak takut setan sama sekali, betul? Saya nggak percaya. Yes, beliau tidak percaya. Kemudian nanti kita akan menelusuri penelusuran rumah salah satu partisipan kita bernama Igo. Mau tahu kisah selanjutnya, ikutin kami. Oh iya, satu lagi pemirsa. Kekurangan Igo adalah selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Misalnya, kita lagi nggak mikir apa ya. Dia mikir, lu ngetawain gua gitu. Waduh. Lebih ke psycho. Nah, kita lihat langsung yuk. Rumahnya cukup kotor sekali dan penuh dengan energi negatif dan jin. Saya merasa di sini pusing banget kepalanya, nyut-nyutan, dan mungkin Kiers bisa tunggu di situ sebentar, dan saya buka mata batin untuk sementara ya. Maaf ya Kiers. Iya, nggak apa-apa. What do you feel? Ada yang pegang saya.
Jadi kau ngerasa Saya ketakutan merasa ya? panas. Aduh. Coba, Irs, tangannya. Saya bukain mata batin kamu, tapi dilindungin dan dijagain. Tidak ada korban. Seperti itu. Kamu masih kuat sekarang, Girs? Ya? Oke, baik. Kita menuju Bang Igo ya. Bang Igo. Ya, boleh saya masuk? Silakan masuk. Oh ya, baik. Mbak, tunggu gimana? Kenapa saya? Ya, kenapa dia tunggu di luar? Saya nggak mau wanita yang masuk. Saya salah apa? Mas, dia punya niatan jahat dari sini. Pokoknya gue nggak mau lu masuk. Gue tunggu di sini. Aneh. Ya, manusia juga. Dan dia tuh baik. Tapi jangan pernah sentuh barang-barang yang ada di rumahnya. Ya. Misi. Saya minta masker dong. Masker. Saya melihat rumah ini juga penuh dengan sesak dan sulit untuk bernafas ya, karena bau barang-barang antik yang lama sekali. Dan dari pemilihan kursinya semuanya berantakan, kayak ada makhluk halus di dalamnya di sini. Saya tergoda juga untuk masuk ke dalam lebih dalam lagi. Ruangan apakah ini? Oke. Saya butuh papan tulis saya. Oke. Kamu yang pegang nih. Saya ngeliat. Kenapa ini? Baru kenapa? Iya. Maksudnya apa? Maksudnya korban itu adalah korban yang dia tumbalkan. Benar? Pokoknya saya akan tumbalkan orang-orang yang berniat jahat kepada saya. Di sini saya auranya nggak enak nih, bikin pusing. Aura rumah ini hijau gitu ya, kurang masuk. Kita masuk ke dalam yuk. Di sini saya mencium hawa sesuatu. Mencium hawa sesuatu yang sangat pekat sekali. Pemirsa, saya merasakan sesuatu yang aneh. Belum pernah saya satu episode ngerasa pusing dan sakit kepala sekali karena energi gede. Nah, di sini agak panas suhu udara, di sana dingin. Saya tergoda untuk masuk ke ruangan itu. Nah, kamu yang mana? Ini kamar saya. Langsung masuk. Iya. Oh, Ini kamarnya. kamu nipu saya ya? Buat apa sih mas saya nipu? Iya. Ini kamar saya. Kamu lihat dari penglihatan batin saya itu dapur. Saya mau langsung sini aja. Oh wow, hijau. Seperti ini kamarnya ya, sini ya kamarnya. Kalau ini. Iya. Nih, lihat nih. Ini apaan gini-ginian? Target apa? Kalau Ini target orang-orang yang udah di-tweet. Ini target orang-orang yang kecilkan saya mas. ini korban, kalau ini. Aduh. Ini kasihan. Kaki orang lu gini-giniin. Apa masih hidup udah targetnya ini? Saya rasa ada Gantung. Kalau yang celakanya parah. orang nggak kapok-kapok minum berita. Lihat nih, tuh tempat tidur kamu tuh. Saya minta garam dong.
berantem. Kalau kamu terus ikutin ego kamu, saya nggak bisa jamin apapun. Terus selain itu apa lagi yang bisa saya bantuin di sini? Sebenarnya saya pengen lepas mas dari sini. Ya bagus dong, lepas saya udah hancurin. Mau gimana lagi? Tapi nggak bisa. Terima kasih. Ini buat apa mas? Buat Lintah lah. Iya. Iya lentai gimana ya Gio? Berisik lu ya. Lu ambil semua itu, ntar gue bakar. Tong di belum. Ampun. Pokoknya tong di belum. Tolong saya minta dong, tolong disita dan dibakar semuanya. Ini mau dibakar di luar. Bakar di luar. Semuanya? Ya semuanya. Semua foto-fotonya Roy? Semua foto-fotonya dihancurkan. Saya pengen ngajak dia mandi di luar supaya energi negatifnya hilang. Saya rasa dia masih kuat, yuk. Dimandikan. Sini kamu. Kamu kesini. Roy mau diapain? Ini saya mau melakukan cleansing atau pembersihan supaya beliau itu saya bersihkan kamu, semoga nggak ada lintah lagi dalam hidup kamu. Saya minta api. Semoga nggak ada lintah-lintah lagi ya dalam hidup kamu ya. Dan saya senang sekali berhasil menuntaskan partisipan saya, Igo. Dan kelar. Semoga kamu kedepannya rajin beribadah dan berbuat sosial, ya. Makasih ya, makasih. Pemirsa, partisipan di Menembus Mata Batin hari ini adalah Awan dan Igo. Awan tadi kita tahu bahwa dia makan daging mentah untuk menambah staminanya. Dan kebiasaan inilah justru yang Roy lihat mengundang makhluk-makhluk lain yang menguasai pikirannya. Sementara Igo tadi melakukan ritual mandi lintah yang justru membuat dia selalu berpikir orang lain membencinya. Ada bisikan-bisikan yang negatif justru yang didengarkan. Tanggapan kamu, Roy? Untuk Awan yang badan yang kecil itu kan, Iya. jadi sebenarnya Awan tuh perjalanannya masih jauh, masih bisa diubah sebelum terlambat jadi kayak Igo gitu loh. Awan masih bisa berkarya, sekolah, apa, jalan itu masih oke sih. Kalau diterusin bisa nggak sampai kayak Igo tadi ya? Iya, Justru bisa kalau lebih sampai sulit. diterusin Bisa Awan bener. jadi kayak Igo gitu. Nah, Keterusan. Igo sendiri saya lihat ada tendensi penyerangan terhadap bintang tamu tadi. Saya baca pikirannya. Kayak dia mau ngelempar ya sebenarnya ya? Sebenarnya dia mau ngelempar loh. Tapi karena lintah itu sticky on the hands like gitu, jadi Nggak lepas dari tangannya. jadi susah Oh ya? untuk kecuali ulet ya. Ini No. ini dia nempel. Kamu diincar tadi. Oh ya? Iya. Duh, tapi Udah tewas semua. syukurnya baik-baik aja semua. Tanggapan kamu gimana, Faifi? Ada Awan dan Igo. Sangat disayangkan karena si muda kok bisa begitu ya. Betul. Harusnya bisa berkarya, bisa
melakukan hal-hal yang positif Benar. untuk menunjukkan kepada orang tua dan bangsa tentunya. Tapi justru malah melakukan hal seperti ini Iya, yang mistik, malah iya. merugikan. Ya iyalah, orang melihatnya pasti agak aneh dan gak simpatik ya. Iya. Aduh, Orang ya mudah-mudahan- juga pengen auranya, karena aura negatif pengen menjauh jadinya. Betul. Betul. Jadi nggak mau dekat. Mudah-mudahan sih setelah malam hari ini Awan dan Iko bisa terbuka hatinya dan berubah supaya akhirnya banyak orang yang mendekat dan punya sesuatu yang dikagumi gitu dari mereka. Iya. Ya. Terima kasih Faivi, sukses untuk semua rencana baik dan karirnya. Amin. Kiyoshi, terima kasih Terima kasih. penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Dan pemirsa, jangan pernah menyepelekan apapun yang Anda miliki. Karena mungkin apa yang Anda miliki justru itulah yang sangat diinginkan oleh orang lain.